Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru SMK Negeri 4 Surakarta khususnya. Pada video kali ini saya ingin berbagi bagaimana mengatasi problem ketika kita ekspor import nilai di Sipkur. Jadi saya buka dulu misalnya smkn4.sipkur.net. Kemudian saya login dulu. Nah, di sini ketika kita mau upload nilai PTS atau PAS ataupun penilaian harian, misalnya saya ingin mengupload nilai SIMDIK ya, pengetahuan. Nah, ini masih kosong. Kemudian agar nilai itu bisa masuk, maka kita harus menyesuaikan urutan nama siswanya itu sesuai dengan yang ada di Sipkur. Maka kita ekspor dulu. Jadi sebelum import kita ekspor dulu. Nah, kita ekspor dulu. Ini formnya, form yang harus kita isi. Kemudian kita download isian nilainya. Nilainya ada di e-learning kita misalnya. Nah, misalnya kita masuk di KC1 ya. Kemudian saya download semua nilai yang ada di 10 KC1, diklik menu grids. Kemudian export Excel spreadsheet nih ya. Nah, ini kita misalnya kita download semua, atau kita download beberapa bagian saja juga tidak masalah. Misalnya kita download semua, kita klik download. Nah, kita punya dua file. Nah, sebelum kita lakukan memasukkan data nilai dari e-learning ke Sipkur di dua file ini, kita coba biar mudah nanti mencari filenya di mana. Kita pindahkan dua file download tadi. Ini yang dari Sipkur dan ini yang dari e-learning. Kita cut. Kita pindahkan misalnya di dokumen. Kita beri folder. Kita buat folder baru misalnya upload nilai 10 KC1 misalnya. Nah, kita masukkan di sini, kita paste di sini. Nah, setelah itu kita buka dua file ini. Kita klik dua kali. Nah, misalnya seperti ini. Ini file yang dari Sipkur, yang dari hasil ekspornya seperti ini, yang nanti kita isi di sini nih, isi nilainya. Kita klik enable. Kemudian kita masukkan, kita geser sini, temanya kita masukkan ya sesuai KD di ulangan harian 1 yang akan kita upload. Misalnya mengoperasikan aplikasi pengolah kata misalnya seperti ini, dan ini kita copy ke bawah semuanya. Kita copy seperti ini bisa. Langsung kita klik, double klik di pojok kanan bawahnya ini yang ada kotak kecil hitam. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba buka lagi file yang satunya, file nilai yang nanti kita masukkan di sini. Nah, seperti ini, kita klik enable editing. Nah, di file ini kita bisa langsung edit ya, kita dimodifikasi bisa, atau supaya tidak hilang data aslinya, biasanya saya copy ya, klik kanan, move or copy, kemudian move to end, create a copy seperti ini. Nah, di sini datanya masih utuh. Nah, di sini akan saya coba rubah-rubah ya, yang tidak diperlukan akan saya hapus. Contoh ini data-data yang kosong seperti ini kita hapus saja. Kemudian namanya kita perpanjang.
Nah, supaya kelihatan ini tulisannya biar muncul terbaca dengan jelas semuanya, biasanya ini saya klik sini, saya blok semua, kemudian saya klik wrap text. Nah, seperti ini. Nah, jadi kelihatan ini nilai apa seperti itu. Nah, tadi saya tujuannya pengen mengupload nilai ulangan harian 1. Nah, ulangan harian 1 itu di kolom E. Nah, supaya nanti mudah kita melihat kolom keberapanya, biasanya saya sisipkan satu baris kosong di sini, klik kanan, insert. Kemudian kita buat kolom satunya itu dari nama. Ini nomor 1, kemudian ini nomor 2. Kemudian saya blok, boleh ditengahkan, kemudian kita seperti ini. Nah, nanti kita bisa lihat hasil dari pengambilan kolom keberapanya bisa kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, permasalahan yang sering terjadi adalah di file ini namanya itu tidak urut sama dengan yang ada di e-learning. Jadi ketika kita kopas satu nilai ini, maka ada kemungkinan kita salah memasukkan nilai, jadi namanya tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Nah, bagaimana caranya supaya tanpa mengubah ini ya, tanpa mengubah susunan dari daftar nama yang di e-learning itu, kita bisa memasukkan nilai yang ada di yang kita kehendaki, entah di ulangan harian 1 atau ulangan harian 2 dan seterusnya, atau PTS atau PAS dan seterusnya. Nah, caranya kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP ya. Kita gunakan rumus VLOOKUP. Nah, caranya Bapak Ibu, kita masuk ke sini, kita masuk di file yang hasil eksportan tadi ya, 10 kali 1 pengetahuan. Caranya kita tuliskan rumusnya sama dengan mungkin saya perbesar dulu biar kelihatan jelas. Nah, ini sama dengan VLOOKUP, kemudian kita klik nama. Jadi nanti kita akan mengambil nilai berdasarkan nama. Kalau namanya sesuai yang ada di sini, maka akan keluar nilainya. Jika tidak, maka dia akan mencari nilai nama yang sama. Kemudian setelah sama dengan VLOOKUP kurung buka C2. Kemudian kita buka file yang dari e-learning tadi. Nah, kita klik dari nama yang paling atas, kemudian kita copy semuanya, boleh sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan menulis rumusnya, itu kita tekan tanda titik 2 ya, titik koma maksudnya, titik koma. Kemudian kita tengok yang mau kita ambil itu adalah kuis ulangan harian 1. Nah, ulangan harian 1 itu dari nama dia berada di kolom ketiga, 1, 2, 3. Maka kita tuliskan di sini kolom ketiga. Kemudian kita pilih false atau kita ketik angka 0 aja nggak apa-apa. Nah, 0 kemudian kurung tutup. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, ini adalah nilai sesuai dengan namanya. Kita cek aja Aisyah Fikriya. Nah, nilainya seperti ini. Nah, ini kalau di kalau sudah jadi seperti ini, maka tinggal kita copy ke bawah. Kita klik copy ke bawah seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi dengan cara seperti itu, maka walaupun berbeda susunan namanya, tapi tetap nilainya tidak akan salah ya. Dia tetap akan mencari dengan nama yang sama. Nah,
ini sebenarnya dari rumusnya sudah benar, cuman kalau di upload nanti ini perlu dirapikan ya. Jadi ini ada misalnya ini nilai murninya 26, kemudian kan dia sudah remedi. Nah, biasanya kita rubah menjadi KKM nya ya. Nah ini yang belum KKM misalnya 73. Nah ini kita rubah kalau mau secara manual seperti ini, jadi 86,6 ini kita jadikan 2 digit semua. Ini jadi 87, 87, ini 73, ini sudah remedi, kita rubah jadi 75, ini 73, ini 76 misalnya, ini 64, 93. Nah ini kita harus ubah seperti ini dulu. Nah, ini 27, kemudian ini 67, 93, 87, 77, 83, 93. Nah, kita ubah seperti itu biar 2 digit ya, sebelum kita upload di apa namanya, di SIPKUR-nya. Nah ini sudah selesai, kita simpan, kita tengok hasilnya di sini. Nah ini sudah jadi 2 angka semua. Nah kalau sudah tinggal kita simpan, baru kita upload ya. Kita masuk ke SIPKUR-nya, kita import, kita cari file yang tadi di dokumen upload nilai ini ya. Nah ini Bapak Ibu bisa merename ya, misalnya ini UH1, ini bisa ditekan F2, kemudian ditambahkan angka 1, menandakan ini adalah ulangan harian 1. Jadi biar tidak salah dengan jadi kalau nggak mau diganti, ini karena dalam keadaan terbuka, ini kita tutup dulu. Ini juga kita tutup, nggak apa-apa. Ini kita bisa ubah ya, kita ubah kemudian di enter. Kalau sudah, jadi ini biar nanti membedakan antara UH1 dan UH2 dan UH yang lain. Ditambahkan angka 1, kemudian klik open, kemudian import. Nah hasilnya seperti ini, data berhasil diimport. Nah kalau kita bisa cek, nah sudah masuk di sini dengan apa namanya, insya Allah tidak salah ya, nilainya tetap mencari dengan nama yang sesuai, jadi tidak akan salah walaupun urutannya berbeda antara e-learning dan SIPKUR. Dan Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sama untuk UH-UH yang lain, ulang dari yang lain, atau PTS juga bisa dengan cara yang sama. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.